Apakah harus nunggu sumber daya alam kita habis dulu baru kita invest di manusia? Enggak. Kemarin rame tuh konser berapa hari di Singapura. Seminggu. Singapura pokoknya nggak boleh negara tetangga. Itu kan termasuk perang dagang juga ya Mas ya? Salah satunya ya. Mas Ian. Siap. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Om Terima Gilang. kasih sudah mampir loh. Kita terima kasih udah diundang. Disediain, aduh minuman yang enak sekali. Iya, ini nggak ada manis-manisnya tapi bening Emang aja. kita harus ngurangin yang manis-manis. Mas. Supaya kita nggak terlalu manis. Tapi puasa kan Mas? Alhamdulillah, sejauh ini masih puasa. So far gimana pengalaman puasa? Bukan yang pertama. Jadi lancar-lancar aja. Pekerjaan di kantor juga manageable. Aktivitas di luar kantor juga alhamdulillah bisa dijalanin seimbang. So, yang kurang cuman olahraga aja sih. Gue belum mulai lagi olahraga. Itu memang rada sulit Mas. Iya. Apalagi di tengah kesibukan. By the way guys, tamu kita nih spesial banget nih hari ini nih. Boleh diperkenalkan Mas Ian? Mas Ian sekarang menjabat di mana? Bukan menjabat lah. Gimana? Kita masih sebagai PNS. Ya. PNS kan gue aslinya dari Kemlu. Tapi sejak 2015 di kantor Menko Perekonomian. Ya. Sampai sekarang. Tapi selain itu sejak 2000 berapa ya? Sejak 2020 gue juga ikut bantuin Pak Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan sebagai salah satu advisor beliau. Itu yang pemerintahan. Di luar itu sebagai dosen di Unhan, Universitas Pertahanan, punyanya Kemhan. Ya. Ada juga beberapa ekstrakurikuler yang lain dan termasuk yang kemarin gue baru launch. Ya. Ini adalah think tank, Startup ya? Startup think tank, namanya Indo-Pacific Strategic Intelligence. Jadi dia kayak lembaga kajian kebijakan yang orientasinya adalah kita memberikan masukan terhadap policy making process untuk sektor-sektor luar negeri dan industri pertahanan, terutama luar negerinya di kawasan Indo-Pasifik. Gitu. Kenapa Indo-Pasifik? Soalnya kan kalau lo inget, ya. Pak Jokowi dari awal dulu bilang bahwa kita sudah terlalu lama memunggungi lautan. Hence kita mau jadi pusat maritim dunia, Global Maritime Fulcrum, gitu kan. Nah, tapi on the other hand, Indonesia itu seperti seolah-olah kayak ketinggalan dibandingin negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik. Padahal Indo-Pasifik itu mungkin 90%, 80% adalah wilayah laut. Ya. Jadi we have been too long turning our back into this part of the world. Iya. Gitu. Sehingga akibatnya adalah ketika ada dinamika tertentu yang terjadi di Indo-Pasifik, kita nggak punya strategi yang cepat untuk menangkal itu. Gitu. Karena kita belum memiliki kebijakan yang fokus di kawasan itu. Nah, ini gue melihat ini ada satu kekosongan yang bisa kita isi. Makanya think tank yang baru gue bikin ini, arahnya adalah ke situ. Kita ingin membantu pemerintah yang saat ini maupun yang mendatang untuk bisa merumuskan kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis di Indo-Pasifik. Berarti gitu. Mas Ian sebagai dalam tanda kutip foundernya gitu ya? Ya, alhamdulillah. Berarti proyek ini betul-betul diserahkan 100% ke Mas Ian? Atau diawasi lagi? Diawasi lagi, pasti diawasi lagi. Jadi ada apa namanya teman-teman yang bukan cuman gue sendiri sih, gue sebagai co-founder, ada lagi yang lain yang memang lebih suka mereka berada di balik layar. Oke. Nanti kita kesana Mas ya. Itu menarik banget nih strategi kita munggungin laut ini. Karena memang kan banyak slogan dulu kan dibilang nenek moyang kita kan seorang pelaut kan. Tapi kita munggungin laut. Iya. Itu agak lucu sih. Tapi bener nggak Mas? Saya tuh sering ngelihat Mas Ian tuh deket sama Pak Menteri Menko Perekonomian Erlangga. Sering keluar negeri bareng, apa segala macam. Berarti Mas Ian ini di Menko Perekonomian berarti ya? Yes. ASN-nya ya? Iya. Apa yang bisa kita, selama Mas Ian ikut Pak Menteri, apa yang bisa kita pelajari dari leadership beliau? Good question. Jadi satu hal yang saya sebagai bawahan ya,
Ya. Bawahan Pak Menteri. Tentu banyak yang pejabat-pejabat di atas saya gitu. Tapi saya sebagai bawahan itu bisa merasakan langsung bahwa beliau itu memimpin dengan example, ya, dan dengan rasa. Jadi beliau bukan hanya mengatakan Anda harus, tapi beliau juga memberikan contoh. Oke. So lead by example ini penting karena susah kalau kita cuman ngomong ke bawahan kita, you harus begini, you harus begitu, tapi dia nggak memberikan contoh. Nah, Pak Airlangga agak berbeda. He leads by example. Satu. Yang kedua, knowledge beliau luar biasa, amazing. Jadi beliau kan backgroundnya kan sebetulnya industri, kan kuat di industri. Tapi ketika dia disuruh ngomong isu-isu tantangan global, geopolitik, masih bisa masuk. Gitu. Dan ya tentu sebagai ketua umum partai, sekarang partai terbesar kedua ya, pemenang pemilu setelah PDIP, leadership beliau nggak perlu dipertanyakan lagi sih. Gitu. Jadi dan beliau bisa memisahkan mana yang menjadi ranah politik, mana yang menjadi ketika beliau menjabat sebagai Menko Perekonomian. Gitu. Clear directionnya. Kalau kita specified, ada nggak satu kejadian yang kayak membuat Mas Ian amazed gitu sama, wah dia kan seorang menteri nih, tapi dia begini loh gitu. Beliau sangat taat aturan dan etika. Itu bikin gue amazed banget. Ada satu kejadian, gue nggak bisa spesify kejadiannya apa, tetapi beliau bisa mengatakan, saya tidak mau mendahului presiden. Kita semua, ini simple, sebuah kejadian yang simple, masalah press conference untuk isu tertentu. Gitu, kita udah setting semuanya bahwa nanti Pak Airlangga akan menyampaikan press con. Tapi begitu dimintakan arahan beliau presiden aja belum ngasih statement apa-apa, masa saya mendahului. Itu etika sih. Itu etika. Meskipun sebenarnya bisa-bisa aja kan. Bisa-bisa aja kalau mau, karena the opportunity was there. Iya. Gitu. Dan terus terang etika itu sesuatu yang mahal ya sekarang ya. Iya. Kalau kita lihat, apalagi kita bicara politisi, pejabat-pejabat itu, saya nggak bilang nggak beretika, tetapi untuk bisa memiliki satu etika sebagai politisi dan statesman combine itu mungkin sangat jarang. Iya. Dan ya itu saya lihat ada di Pak Airlangga. Iya. Tapi memang untuk mencari seorang pemimpin yang dalam tanda kutip capable gitu ya, itu kan susah gampang ya, Mas. Saya lihat sih memang so far sih Pak Menteri Airlangga tuh tidak ada catatan hitam tuh selama dia menjadi Menko Perekonomian. Soalnya kan sebenarnya Menko Perekonomian itu sibuk juga, Mas. Dia kan membawahi kalau nggak salah keuangan, perindustrian, perdagangan ya, pertanian juga masuk ya. Pertanian sama masuk. BUMN kan. BUMN masuk, kesehatan juga masuk. Oh, kesehatan juga masuk malah ya. Jadi total tuh kalau nggak salah ada sekitar 10 atau lebih gitu. Kementerian yang di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Ya, artinya kan segitu banyak masalah tuh di bawah kepemimpinan dia gitu. Tapi dia saya sih nggak menemukan catatan hitam ya. Maksudnya jalannya oke. Bahkan malah kalau nggak salah perekonomian kita 2023 tuh naik 5%-an tuh. 5,05%. Iya, 5%-an naik kan. Which is angkanya sih menurut saya realistis ya. Maksudnya kita nggak mungkin juga naik tiba-tiba 10%, naik 20% itu kadang-kadang mustahil lah. Di tengah kondisi global yang ada banyak tensi geopolitik, terus ekonomi Cina lagi melemah, ada fragmentasi, ada tantangan-tantangan kayak perubahan iklim. Performance ekonomi kita oke. Dan bahkan kita lebih tinggi dari Jerman resesi kan. Iya betul. Jepang. Iya, Jepang juga resesi, makanya yen kan turun terus. Exactly. Jadi kita dengan angka pertumbuhan tahun kemarin tuh 5,05 dan pertumbuhannya cukup stabil gitu ya. Itu udah satu achievement yang luar biasa gitu loh, yang patut kita berikan apresiasi. Turki juga parah loh, Mas. Turki resesinya. Turki itu pertumbuhannya, ini ada nih contekannya di sini nih, tapi belum ketemu aja nih, harus dicari dulu. Iya. Turki soalnya turun terus tuh nilai mata uangnya ya, kalau kita indikasinya di inflasi ya. Iya.
Jadi kalau mau liburan ke Turki, this is the right time gitu This is ya. the right Murah time, kan. iya, murah. Ke Jepang juga murah. Ke Jepang juga murah ya. Juga murah. Saya sih 2023 ke Jepang kemarin. Tapi bener-bener relatif beda sama tahun sebelum-sebelumnya. Memang lebih enak karena memang mata uangnya nggak terlalu jauh. Bener. Ya, acungi jempol sih. Maksudnya perekonomian itu kan salah satu yang selalu disoroti kan. Karena kan orang Indonesia kan selalu mikirnya ngapain bangun tol gitu. Yang penting ekonomi dulu nih. Kan selalu begitu tuh Indonesia. Orang-orang Indonesia ya. Which is menurut saya sih nggak salah mereka berpikir seperti itu. Tapi memang kurang tepat. Iya, kurang tepat. Karena kalau menurut saya pribadi ya Mas ya, pembangunan infrastruktur itu memang yang menderita orang di zaman kita. Ketika APBN-nya dialihkan untuk melakukan pembangunan kan. Yang menderita kan kita-kita nih. Tapi yang akan menikmati nanti itu anak cucu kita, mungkin 15-20 tahun atau mungkin 30 tahun ke depan. Ya itu nggak enak ke kita nih karena di masa transisi. Ya kan? Mas Ian berarti kemarin sempat posting ikut acaranya Pak AHY itu. Itu lagi ngebahas apa itu, Mas? Pak AHY itu beliau yang datang ke acara kita. Acara launching ini ya? Launching ini kita ke sana masuk. Alhamdulillah. Jadi Pak AHY kemarin datang sebagai bintang tamu di launchingnya Think Tank ya? Iya. Jadi Think Tank ini kita bahas nih, Mas. Yes. Gimana? Kenapa kita harus menghadap ke laut? Selama ini kita fine-fine aja memunggungi laut. Tidak ada terjadi hal-hal yang spesifik yang merugikan. Selama ini kita fine-fine aja, tapi kan we cannot take peace for granted. Oke. Iya kan? What if? Kita kan harus selalu berpikir what if ya. What if terjadi sesuatu di laut yang kebetulan berada di belakang kita. Kita punya 4 ALKI, alur laut kepulauan Indonesia. Ya. Nah, dari 4 itu, salah satunya itu adalah jalur perdagangan yang sangat sibuk. Jadi Selat Malaka, ke bawah, itu sangat sibuk. If something bad happens di situ, dan kita nggak siap, maka itu bisa akan fatal. Jadi biaya logistik pasti akan naik, ya kan? Terus insurance, pengiriman kargo segala macam juga pasti akan naik. Rantai pasokan kita bahan-bahan pangan yang datangnya dari luar pasti akan terganggu. Jadi it's about time kita untuk mempersiapkan diri menghadapi the worst case scenario. Oke. Bisa what if-nya tuh yang kita. What if-nya itu Mas Ian bisa nggak kasih saya contoh kalau ini terjadi maka ini gawat. Oke. Kita kan punya forecast dong. Iya. Maksudnya gimana nih gitu. Oke. Kalau invasi terhadap Taiwan terjadi, maka itu akan gawat. Karena apa? Kalau RRT kemudian menginvasi Taiwan, ini kan seandainya ya. Taiwan itu kan alliance-nya, tahu sendiri kan ada US. Betul. US itu punya aliansi namanya AUKUS, letaknya di bawah, di Australia. Ya, AUKUS, Australia, UK, United Kingdom, US, United States. Nah, mereka lagi menyiapkan diri untuk kapal perangnya. Itu dari bawah. Dari atas ada Pacific Command, US, ya dari Hawaii segala macam. Nah, kalau kita lihat nih, ini Taiwan dan Cina di sini. Di sini ada AUKUS, di sini ada PACOM. Ya, mereka kalau mau ke sini dan ini mau ke sini, yang ini deh, ini kan akan ngelewatin wilayah Indonesia. Iya. Iya kan? Betul. So what should we do? Apakah kita akan diam aja, kita biarin mereka melintas, ataukah kita divert ke sini, ya, atau kita blok? Karena pasti kalau misalnya ada invasi, yang negara yang menginvasi pasti dia akan minta Indonesia untuk ngeblok, lalu lintasnya militer ini. Iya. Gitu. So posisi kita itu sangat strategis. Kita di tengah. Gitu loh. Nah, makanya itu kita mulai sekarang harus punya contingency plan. Kalau ini terjadi, planningnya apa? Ini yang lagi kita coba gali terus sama teman-teman di think tank ini. Kita mencoba melihat
segala kemungkinan yang terburuk yang terjadi. Iya. Bukan kita pesimis, tapi kita mau prepare. Karena kebijakan itu kan harus dibuat juga dengan berdasarkan trajektori ya. Betul. Bukan hanya what's going on today, tapi also what's going on tomorrow. Iya, justru itu yang lebih penting Mas kalau menurut saya. Kita bisa membaca situasi kayak geopolitik ke depan gimana, terus perang dagang gimana. Yes. Karena perang dagang itu sekarang semakin liar, Mas. Meskipun belum tentu terjadi ya apa yang kita khawatirkan ya. Tapi kan namanya intelligence is about information yang tidak 100% akurat, tapi kita bicara tren. Betul. Kalau misalnya ibaratnya nih, kalau misalnya ini gelas kita tuang isinya pasti akan tumpah ke sini. Tapi apa yang menjamin bahwa isi gelas ini tidak akan tumpah ke sini? Iya. Gitu kan? Iya. Gitu. Jadi meskipun kita udah ukur sebagaimana mungkin, bisa aja salah gitu ya, Mas Ian ya? Bisa aja salah. Apalagi kalau kita nggak ngapa-ngapain. Lebih salah lagi. Kalau kita nggak punya trajektori, itu lebih salah lagi. Tapi kan Taiwan ini memang rentan sekali sih, Mas. Kan belum diakui juga tuh dia sama si Xi Jinping kan? Sama negeri panda ya? Iya, mereka belum diakuin kan? Iya. Tapi kalau kita mengakuin kemerdekaannya si Taiwan kan, Mas ya? Kita sejauh ini masih One China Policy. One China Policy. Tetapi nggak bisa dipungkiri bahwa hubungan dagang Indonesia dengan Taiwan ada. Iya. Gitu. Tapi tidak hubungan diplomatik. Oh, berarti belum ya berarti gitu juga ya? Belum. Tapi kita punya hubungan dagang. Iya. Berarti itu salah satunya ya. Kalau isu perang sama Australia itu gimana, Mas? Siapa yang perang? Bener nggak Indonesia sama Australia? Katanya 2040 akan ada perang gitu. Berdasarkan ramalan siapa gitu, saya lupa. Nah, itu dia. Kalau ramalan kita nggak bisa ngomong. Kalau trajektori ada indikasinya. Iya. Tapi enggak lah, Australia itu kan salah satu negara tetangga kita yang paling dekat. Justru kita ini harus bisa melihat benefit dari bertetangga itu. Kita jangan terus-menerus kita curigaan aja gitu kan. Tapi how we foster collaborations gitu. Salah satunya ada satu program Jenderal Andika waktu itu ya, Panglima TNI, waktu mantan Panglima TNI, waktu beliau menjadi Kasat kalau nggak salah, Panglima TNI. Beliau menginisiasi namanya Super Garuda Shield. Itu latihan militer bersama negara-negara Indonesia, Australia, Singapura, Amerika, segala macam. Ya ada tuh postingannya. Super Garuda Shield. Minus China. Kenapa ya, Mas? Gitu. It's beyond my capacity untuk menjawab. Tetapi yang jelas message-nya adalah, look, if something happens di area situ, kita sudah siap. Dan kita menyatakan terbuka dengan kerjasama dengan Australia dan lain sebagainya. Dan memang yang kita harus lakukan adalah mengintensifkan kerjasama dengan negara produsen peralatan militer yang sudah battlefield proven. Gitu. Misalnya di Turki, Jerman, ya kan, US, Prancis, gitu. Kita jangan mau mendekat ke negara-negara yang mereka punya alat militer hanya karena murah dan produksinya masif, terus kita beli. Padahal kualitasnya belum tentu. Kurang ya? Iya. Gitu. Jadinya buang-buang anggaran doang tuh. Buang-buang anggaran. Nggak efektif belanjanya kan? Yes. Ya, sementara anggaran bisa dipakai ke yang lain. Yang saya penasaran, Mas Ian, berarti kan untuk melakukan kegiatan intelijen ini, itu kan butuh anggaran yang besar, Mas. Ngambil anggarannya dari mana, Mas? Yang think tank ini? Iya. Jadi karena kita startup, namanya startup di mana-mana itu pasti ada urunan. Iya. Kita ini urunan satu. Ada juga yang kedua adalah model bisnis. Nanti ya tentu kita memberikan jasa kayak semacam konsultasi gitu ya. Itu juga pasti ada hitungannya. Gitu. Jadi nggak semuanya pro bono. Oh. Gitu. Karena treatmentnya kayak startup aja ya? Kayak startup aja. Tapi ini di bawah kementerian. Oh enggak, ini di luar. Ini swasta. Ini ekstrakurikuler. Oh, ini ekstrakurikuler. Jadi nggak ada kaitannya dengan kementerian tertentu, maupun dengan saya sebagai PNS
di kementerian tertentu. Berarti misah ya? Misah. Saya salah kaprah nih dari tadi. Saya pikir ini program pemerintah. Enggak. Beda. Ini ekstrakurikuler. Oke. Tapi kita terbuka kalau emang pemerintah mau kerjasama. Mau support gitu ya? Oh iya dong. Tapi harusnya kan, maksudnya ini menurut saya salah satu proyek bagus. Sebenarnya kalau pemerintah bisa ambil investasi. Ya kita bisa ambil investasi dari pemerintah tuh bagus juga sih. Karena kan ada orang yang peduli tentang ini gitu loh. Iya. Jadi mengurangi PR sebenarnya. Tinggal invest aja biar mereka yang kerjain, terus nanti kita dapat datanya kan. Iya. Nah, mungkin nggak sih Mas? Ini kita kan ngomong apa tadi, lalu lintas perdagangan, lalu lintas kapal atau apa gitu ya. Possible nggak sih kita tuh menerapkan kayak semacam choke point gitu? Kalau lewat lu bayar gitu. Possible nggak sih gitu? Kan selama ini Indonesia kan netral-netral aja nih. Iya. Choke point. Possible apa enggaknya sih? Iya. Kan ada wilayah laut tuh kan ada yang namanya wilayah laut lepas, ada yang laut teritorial, ya kan. Sebetulnya saya nggak tahu ya apakah secara mekanisme peraturan bagaimana penerapannya gitu. Kalau untuk lewat kayak kita bayar tol gitu kan, kita mau lewat kita ngetap kartu gitu. Tapi sebetulnya sih possible, cuman yang harus dicek lagi apakah mekanismenya itu seperti apa. Iya. Gitu. Dan itu mungkin teman-teman di Kementerian Perhubungan yang lebih paham ya. Lebih paham. Ya, tapi maksudnya kan itu wilayah laut kan. Karena kan orang kalau mau ke Australia itu yang dari daerah sebelah situ tuh pasti lewat kita tuh. Iya. Ya kan pasti kita tuh dilewati kayak seperti yang Mas Ian sampaikan gitu, dilewati banyak dilewatin sama negara-negara lain. Kalau Australia mau impor minyak dari Saudi, itu pasti ngelewatin kita. Ya itu maksudnya harusnya kan, sorry ya, maksudnya saya kan nggak begitu ngerti ini di dalam gimana. Tapi secara pemikiran awam, kalau orang lewat wilayah kita, itu mestinya bisa kita tarik biaya tuh sebenarnya. Rugi tuh menurut saya, laut kita dilewatin cuma-cuma. Mungkin ada ya mekanismenya, cuman nggak tahu apa. Saya cari-cari sih nggak ketemu Mas. Jadi poin-poin yang dilewatin itu lewat aja, karena kita tuh deklarasinya non-blok kan. Indonesia itu kan selalu netral tuh. Nggak mau memihak kemana, nggak mau memihak kemana. Kita terbuka dengan kerjasama manapun. Jadi dalam rangka kita netral, nggak mungkin tuh kita malakin orang gitu, dalam tanda kutip. Gitu ya? Iya. Nah, apakah itu bagian dari munggungin laut tuh Mas? Kita nggak begitu peduli tuh sama begituan. Mungkin ya, mungkin juga. Saya nggak berani komen tuh kalau karena bukan wilayah kita tuh, bukan ranahnya kita tuh. Ntar disemprit sama teman-teman kementerian yang lain, repot juga. Iya. Nanti kita datangin deh orangnya, Kementerian Perhubungan tuh ya Mas ya. Saya Kementerian Perhubungan ya. Iya, oke. Berarti kan atau sekarang mungkin KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bisa jadi. Kelautan ya, kita juga kalau ngomong-ngomong soal pertahanan ya Mas ya. Intelligence itu kan dekat sekali sama pertahanan kan? Iya, dekat sama semua sektor sebenarnya. Iya, dekat sama semua sektor. Kita kapal induk juga belum punya kan? Belum punya. Iya. Menurut Mas Ian penting nggak itu sebagai intelijen gitu? Kapal induk? Iya. Perlu. Perlu ya? Perlu. Kita perlu. Kita banyak alutsista kita yang memang harus di-upgrade. Yang kedua harus ditambah pengadaannya. Makanya kalau ada teman-teman di luar sana yang bilang, wah ini kalau perang kayaknya Indonesia cuma bisa bertahan 2 hari deh, bertahan 3 hari deh. Ada benernya juga. Oh ya? Iya. Tapi saya nggak bisa buka datanya di sini ya. Iya. Gitu. Terserah Mas Ian sih. Cuman misalnya gini, ketersediaan BBM. Ketika kita perang, dalam kondisi perang, ketersediaan BBM untuk kapal perang itu kan nggak bisa diambil dari penyalurannya, kan nggak bisa kayak kita nyalurin BBM ke pom bensin gitu kan pakai tangki terus nggak bisa. Itu ada mekanisme tersendiri. Nah itu pun yang saya dapat infonya, orang-orang yang berada yang memiliki otoritas untuk penyaluran BBM itu juga masih sedikit yang punya awareness kalau perang gue harus ngapain nih, SOP-nya seperti apa.
Gitu. Satu, jadi dari SOP distribusi. Yang kedua adalah kemampuan ketahanan, jadi durability-nya. Ya. Itu benar apa yang dibilang di luar sana, itu paling nggak akan lebih dari less than a week. Wow. Kita bisa bertahan a week aja itu udah bagus. udah bagus. Wah, gila banget Mas berarti ya. Itu hanya dari suplai BBM loh, belum kesiapan senjata, belum manpower, ya kan? Gitu. Jadi banyak yang harus banyak yang harus di-upgrade. Gitu. Tapi ya emang harus bertahap sih, Gil. Nggak bisa langsung saknyet gitu. Iya, ya itu kan bukan urusan mudah sih. Kalau saya sih percaya kalau kebijakan-kebijakan gitu nggak seperti kebijakan-kebijakan ciki, kebijakan-kebijakan tempe. Maksudnya kan untuk mengupgrade tempe banyak proteinnya loh. Iya juga sih. Tempe singkal kalau protein tuh bisa. Saya suka banget lagi Mas. Iya, sama dong. Tempe goreng tepung. Waduh. Tempe mendoan. Saya kalau gorengan nih, top level nomor 1 tuh tempe goreng tepung. Sama. Nomor 2 tempe mendoan. Kan beda tuh. Tempe goreng tepung kan agak kriuk ya. Kalau mendoan crispy. kan dia lembut. Kalau mendoan agak lembek. Berikutnya tuh tahu, tapi tahu yang nggak ada isinya. Terus berikutnya risol. Baru udah tuh pisang goreng apa segala macam. Nah, cuman karena saya udah kebanyakan makan tempe, akhirnya yang lain nggak kesentuh. Makanya cuma tempe goreng tepung. Sama. Jadi kalau kita ada kastanya di kantor itu. Oh iya. Kalau beli gorengan, kasta yang paling tinggi itu kalau buat gue adalah yang tempe gorengnya banyak. Habis itu bakwan. Iya lagi. Iya kan? Bakwan. Habis bakwan baru yang lain-lain, gorengan yang lain-lain. Yang lain-lain cuma pelengkap aja lah, tim hore aja. Iya bener. Tapi tempe sama bakwan tuh wajib. Top banget sih. Iya. Tadi kita lagi ngomongin kalau gue makan harus ada tempe, harus ada kerupuk. Kerupuk juga Mas? Kerupuk juga. Tapi kata dokter-dokter ya, kerupuk itu sama dengan sepiring nasi katanya yang putih itu kalorinya. Gitu ya? Iya, tapi enak ya Mas. Iya. Tapi dokternya juga pasti makan kerupuk lah. Kayaknya ya. Iya. Nggak tahu sih, nanti kita tanya sama dokternya. Tadi kita lagi ngomongin apa malah jadi ke tempe? Apa ya tadi ya? Ngomongin Indonesian Idol kayaknya deh. Enggak, bukan. Mas Ian, apa ya? Saya penasaran. Satu kebijakan atau satu ide baru di kementerian itu untuk bisa diwujudkan tuh kira-kira butuh berapa lama, Mas? Kita ambil rata-ratanya lah. Beda-beda. Oke. Kalau yang dalam lingkup gue bisa ambil contoh mengenai intensi Indonesia untuk jadi anggota OECD. OECD itu Organization for Economic Cooperation and Development. Iya. Organisasi negara-negara maju. Iya. Itu prosesnya satset banget. Oke. Jadi bulan Juli, ya tanggal, lupa gue tanggal berapa ya, pokoknya pertengahan Juli, sidang kabinet, Presiden memberikan arahan Indonesia jajaki untuk menjadi anggota OECD. Besoknya Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga ya. Pak Erlangga langsung tulis surat menyatakan intensi Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Kirim, itu cuma 1 hari itu. Kirim ke markas OECD. Dalam waktu 1 minggu dibalas oleh Sekjen. By email ya berarti ya? By email. Okay. Dibalas oleh Sekjen OECD suratnya, dan di bulan Agustus, jadi 1 bulan ya kira-kira. Di bulan Agustus Sekjen OECD-nya datang ke Indonesia. Jadi tergantung pada dinamika dan urgensi kebijakan itu. In that context, apa yang bisa kita garap di dalam negeri, kita bisa percepat prosesnya, bisa cepat. Gitu. Itu hanya dalam hitungan bulan. Ini masuk proses. Ini Mas Ian terserah sih mau jawab atau enggak. Tapi maksudnya mungkin bukan kapasitasnya Mas Ian juga buat jawab. Kemarin kan selama ada perdebatan di masyarakat soal makan siang gratis. Yeah. Katanya, wah ternyata 2029 baru bisa gitu. Terus saya juga ngelihat Pak Menteri Pak Erlangga, dia udah melakukan uji coba tuh kemarin di Tangerang. Seminggu lalu kalau nggak salah ya. Dengan nilai makanan 15.000. Ya.
Di sana sih kemarin efektif ya, saya lihat nggak ada catatan yang gimana. Dapat nasi plus 2 lauk ya kalau nggak Iya, salah. kalau kebijakan yang modelnya begini nih, yang maslahat orang banyak tuh, itu kan banyak banget ya. Anggarannya juga gede banget kan. Itu memang nggak bisa sekejap tuh, Mas. Nggak bisa, karena kan tahun fiscal year itu kan udah berjalan sekarang. Oke. Jadi dia memang mau nggak mau masuk ke fiscal year 2025. Gitu. Dan itu program itu udah masuk ke fiscal year 2025. Jadi hanya Mas tinggal Ian termasuk yang ngurusin juga ya? Enggak. Kita beneficiary-nya aja. Jadi kalau ada makan gratis ya alhamdulillah kita juga dapat. Tapi yang jelas nggak mengurangi jatah. Inilah jatah yang lebih membutuhkan. Kalau berlebih aja. Kalau ada yang traktir aja teman-teman. Oh, memang nggak bisa sekejap ya. Nggak bisa. Itu kan perlu perencanaan. Iya. Iya kan. Dan kebutuhannya kan juga kita nggak ngomongin ratusan juta, tapi kan kita ngomongin miliaran, mungkin triliun. Gitu. Jadi emang perlu perencanaan yang matang. Saya penasaran sih pelaksanaannya. Dengan apa ya, anggaran yang sebesar itu. Penasaran aja gitu sama pelaksanaannya ke depan tuh bakal gimana. Mas Ian, Yes. saya pernah ngobrol di Singapura. Nih, saya nggak mental inferior ya. Saya declare dulu nih di depan. Okay. Tapi saya ngobrol sama supir taksi di Singapura. Entah emang apa sayanya kurang informasi atau gimana. Saya nanya ke supirnya, which is dengan English Sing ya. Singlish. Ya, Singlish. Saya tanya, Pak, Singapura ke depan arahnya mau kemana? Supir taksi ini bisa menjawab A sampai Z dengan detail, Mas Ian. Singapura itu karena kita begini, sekarang keadaannya problemnya begini, jadi arahnya kita diperintahkan untuk ke arah sini. Terus kita nanti akan jadi negara yang seperti ini. Detail banget Mas Ian dia jelasinnya. Oke? Nah, saya tanya, bahkan saya tanya ke diri saya sendiri dulu. Kok saya nggak tahu ya, arah perekonomian Indonesia tuh mau kemana? Apakah saya kurang menggali? Dan saya tanya juga ke supir taksi yang di Indonesia waktu pulang. Pak, Bapak tahu nggak arah perekonomian kita tuh mau kemana? Wah, nggak tahu Mas saya. Yang penting saya hari-hari bisa makan. Apa yang terjadi menurut Mas Ian kayak gitu? Satu, kalau kita ngelihatnya Singapura ya, Singapura itu kan karena dia negara kecil, yang secara geographical size-nya kan emang kecil. Dan Prime Minister Lee Kuan Yew udah mengatakan di awal bahwa kekuatan Singapura adalah orang, sumber daya manusia. Iya. So they invest a lot, so much in education untuk menjadikan SDM-nya SDM yang unggul. Oke. Ya. Nah, dengan demikian, lu mau ngomong dari... Sorry Mas, saya potong, maaf ya. Ya. Apakah harus nunggu sumber daya alam kita habis dulu baru kita invest di manusia? Enggak. Kita udah mulai. Oke. Kita udah mulai. Makanya itu kan sekarang yang kita dorong adalah program, kalau ngomong sumber daya alam nih. Kita mulai program hilirisasi. Ya kan? Oke. Jadi yang tadinya kita mengekspor bahan mentah, sekarang itu kita kepengen hilirisasi, artinya sumber daya alam yang diambil dari Indonesia, digali dari bumi Indonesia itu harus diproses di Indonesia. Iya, nggak boleh dikirim lagi ya? Nggak boleh dikirim dalam bentuk bahan mentah. Gitu. Dan itu kita ditentang habis-habisan sama Uni Eropa. Oh, dilawan ya? Dilawan. Karena mereka nggak bisa terima kalau kita... Nggak bisa terima. Karena mereka nggak bisa terima kalau kita mampu memproduksi itu, dan harga jualnya kan pasti lebih mahal dong. Iya. Dan itu kan pasti akan memberikan added value. Iya Kan? Jadi kita membuka diri untuk investasi sektor hilirisasi ini. Iya, hilirisasi itu emang banyak banget yang nentang, termasuk Uni Eropa. Iya kan? Karena selama ini kan kita mengekspor bahan mentah, Bos. Mereka ekspor bahan mentah ya? harganya murah. Banyak yang cuan di sini. Tapi akan bisa lebih cuan lagi kalau kita bisa mengolah itu menjadi bahan setengah jadi atau setuju. Iya kan? Gitu loh. Ya bahasanya gampangnya gini aja. Telur kalau dia udah jadi telur restoran Padang pasti harganya beda sama telur
mentah gitu. Iya ya, As simple as that. tapi itu memang kayaknya yang difokusin dulu ke depan Indonesia kayaknya perekonomian mau hilirisasi ya kayaknya. Salah satunya. Itu akan jadi kebijakan yang lanjut gitu. Sama presiden terpilih. Yang kedua, sorry gue tambahin dulu. Yang kedua adalah ekonomi digital. Jadi digitalisasi. Itu juga kita punya target ya kan. Kita menduduki peringkat kelima secara global untuk PDB di tahun 2045. Kelima. Peringkat kelima, realistis kan itu Mas? Insya Allah realistis. Kita optimis ya. Kita optimis. Akan ke sana. Dan salah satu sektor pendukungnya adalah ekonomi digital. Jadi kalau e-commerce, transport, food, logistik, online travel, media online. Terus nanti government juga akan ada digitalisasi government. Sekarang udah mulai, misalnya tanda tangan yang tadi tanda tangan basah, sekarang udah pakai QR, ya kan. Dan nilai ekonomi digital di Indonesia itu dari tahun 2021 sampai dengan 2025 itu naik terus, bertambah terus. Jadi dari kita punya target di tahun 2030 itu nilainya tuh sekitar berapa ya, 360 I think it's million ya, million US dollar gitu loh. Jadi I could be wrong ya, tapi nanti harus dicek lagi tuh. Gitu. Dan ya itu sih salah satu mesin pendorong ekonomi ke depannya. Jadi hilirisasi, digitalisasi. Fokusnya ke sana. Yes, sama green economy. Oh, green economy ya. E-commerce, marketplace gitu kan sebenarnya kita masih dikuasai sama luar negeri, Mas. Yang orange tuh. Ya kan, sama yang warna hitam, sosmed. Warna hitam apa ya? Gue lagi coba ingat. Yang tok. Oh, itu emang hitam ya? Hitam tok. Iya nggak? Hitam logonya. Hitam ya? Keranjang kuning, Mas. Keranjang kuning. Oke. Tapi kan kita juga gede, yang warna hijau. Putih hijau. Putih hijau. Iya. Kayaknya behaviornya itu berubah, Mas, sekarang. Consumer behaviornya tuh kayaknya berubah. Sekarang itu orang lebih belanja ke tempat-tempat yang live. Nah, untuk menghadapi itu, strategi kita sebagai negara harus gimana? Jadi, pemerintah lewat Kementerian Perdagangan itu udah mengeluarkan peraturan bahwa, nanti bisa di Google deh, bahwa yang namanya platform media sosial, jadi kayak Instagram, Facebook, itu nggak boleh jadi platform e-commerce, nggak boleh berdagang. Nah, platform e-commerce ada lagi aturannya yang harus ditepati, gitu. Udah keluar ya? Udah. Itu maksudnya apa? Perpres? Itu maksudnya apa? Permendak. Permendak berarti? Iya. Menteri Perdagangan yang keluar. Ya, itu peraturan teknis. Udah keluar ya berarti? Udah. Udah. Tapi kok kemarin sempat berhenti sih, tapi sekarang mulai lagi, Mas. Mereka berdagang. Mulai lagi. Mungkin mereka udah memenuhi persyaratannya. Persyaratannya. Nggak tahu juga. Oh, joinan sekarang. Iya. Keranjang kuning itu yang jualan hijau. Nah. Di dalamnya. Iya. Mungkin itu kali udah boleh ya. Mas Ian kan Menko Perekonomian kan. Sebenarnya karena saya musisi, saya tuh tertarik ngomongin soal ekonomi kreatif. Oke. Kalau menurut saya pribadi, ini opini ya, jadi tidak bisa didebat. Yeah. Menurut saya pribadi, harusnya ekonomi kreatif itu masuknya ke perindustrian sama perdagangan. Menurut saya. Karena ada peluang kita menjual produk ekspor juga ke luar negeri. Betul. Ya kan? Nah, menurut Mas Ian, possible nggak sih ekonomi kreatif itu bisa menopang ekonomi di Indonesia? Oh, possible banget. Saya lupa datanya, tapi yang jelas kontribusinya ekonomi kreatif terhadap
pertumbuhan GDP itu signifikan. Oh ya? Itu signifikan. Saya lupa datanya, double digit kalau nggak salah. 15% kayaknya deh. Mungkin ya. Iya. Soalnya nggak ada di contekan gue. Iya. Kalau Jadi- pengolahan saya ingat, saya 24% industri pengolahan tuh kontribusinya. Gede sih memang. Tapi kalau itu kemudian dilebur lagi ke dalam salah satu kementerian perindustrian kah atau perdagangan kah, itu justru akan mempersempit ruang gerak dari pengambil kebijakan ekonomi kreatif. Oh iya ya. Iya, karena kalau perdagangan berarti kan ya lu masuk ke hanya sektor trade aja. Ekonomi kreatif sebagai satu komoditi yang diperdagangkan. Gitu. Sementara kalau dia berdiri sendiri, ekspansinya kan luas gitu. Lu bisa mulai dari tourism, musik, film dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau gue sih mendukung bahwa ekonomi kreatif ya tetap stand-alone ministry. Oke. Sebagai satu kementerian yang tetap berdiri sendiri. Iya. Kalau di luar negeri tuh kayak Korea gitu, bahkan yang deket tetangga kita Malaysia, dia bahkan bukan ekonomi kreatif tuh. Kementerian musik dia ada sendiri, Mas. Kementerian Musik. Menterinya musisi. Enggak. Tetap bukan. Makanya mereka tuh bisa invasi keluar negeri. Kayak K-pop kan sekarang luar biasa tuh. Atau Iya. Masnya ngikutin nggak K-pop? Lisa Blackpink. Iya. Kayaknya banyak banget ya yang menggemari Lisa Blackpink itu. Iya. Nonton nggak Mas Ian kemarin Blackpink Indonesia? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kenapa nggak sempet apa gimana? Kenapa ya? Nggak dapet tiket kali ya? Wah memang susah Mas. Iya kan war tiket kan? Parah banget warnya. Iya. Taylor Swift suka nggak Mas? Bukan Swifties kita. Bukan Swifties Bukan ya? Swifties. Ngomong-ngomong soal Swifties kan kemarin rame tuh konser berapa hari di Singapura. Seminggu. Singapura pokoknya nggak boleh negara tetangga. Itu kan termasuk perang dagang juga ya Mas ya? Salah satunya ya. Kita bisa ngelihat itu sebagai salah satu bentuk perang dagang di sektor kreatif industri. Oke, menurut Mas Ian Indonesia udah layak belum sih nggak melakukan konser dengan berturut-turut berapa seminggu gitu? Kita punya nggak infrastruktur dan Punya dong. manpowernya? Punya dong. Kita kan promotor, I.O. kan semua gede-gede bagus-bagus. Tapi gini, Taylor Swift, kenapa dia bisa, pemerintahnya bisa membuat satu kebijakan itu? What they did, pemerintah Singapura adalah, ketika Taylor Swift konser di Amerika, di beberapa kota, kan itu kan animonya besar banget. Iya. Ada Swift Economics yang jadi dari konser dia, perekonomian di daerah itu, di kota itu langsung meningkat pendapatannya berapa persen. Iya. Segala macam. Ya. Nah, pemerintah Singapura itu mengirimkan quote unquote intelijennya untuk memantau itu dan ngikutin. Taylor Swift konser di kota A, di US kota B. Dari situ dia bisa mengkalkulasi satu kali konser berkontribusi sekian persen terhadap local economic growth. Ya kan? Itu tinggal dimultiply berapa kali. Dia kirim message ke headquarter ke Singapura. Sangat mudah untuk para pengambil kebijakan di Singapura melakukan deal itu dengan Taylor Swift karena dia udah tahu nilai ekonominya. Gitu. Berarti startupnya Mas Ian bisa juga dong melakukan itu untuk bangsa ini. Bisa aja. Kita dengan senang hati kalau dikirim untuk nonton konser kan. Iya. Triliunan loh Singapura untung karena itu. Iya. 1 minggu. Meskipun katanya Taylor Swift-nya sempat ke Bali ya. Iya katanya. Tapi nggak tahu sih itu bener nggak ya? Nggak tahu. Tapi mungkin bener ya. Bisa jadi. Karena kan di Singapura kan turismenya nggak sekaya di Indonesia. Memang nggak. Memang sorry itu sih memang enggak. Iya. Gitu-gitu belanja aja Singapura. Belanja aja, mall aja. Iya belanja aja. Dan belanjanya juga lebih mahal kan dari Indonesia. Lebih mahal. Sekarang biaya hidup di Singapura mahal banget. Iya. Mas Ian suka musik juga kan? Alhamdulillah suka. Sebenarnya saya anggap Mas Ian saat ini sudah dalam keadaan sukses lah dalam tanda kutip ya. Meskipun sukses orang beda-beda. Sebenarnya impian Mas Ian dulu awal tuh apa sih? Apakah menjadi Mas Ian yang hari ini atau punya impian dulu yang lain? Impian awal ya.
Impian awal tuh berarti waktu kecil banget. Iya. Itu adalah jadi pemain basket. Jadi atlet basket. Oke. Gitu. Dan itu gue pupuk sampai SMP. Mimpi itu. Karena SMP gue masih ikut klub basket. Gue kan sempat SMP 1 tahun di Bandung. Itu gue sempat ikut klub Siliwangi. Namanya dulu apa ya klubnya? Lupa gue. Tapi itu pokoknya branchnya, grup Siliwangi, klub basket Bandung Siliwangi. Itu salah satu klub besar waktu itu. Oke. Nah, gue sempat punya cita-cita jadi pemain pro. Tapi gue dikasih tahu pada saat itu bahwa menjadi atlet di Indonesia itu masa depannya nggak kayak sekarang lah. Masa depannya agak suram dulu. Gitu. That was in sekitar tahun 95, 96, 97 gitu. Jadi harus punya modal. Nyokap gue yang ngomong. Nyokap gue bilang harus punya modal gitu. Modal tuh ya bukan cuma modal duit ya, modal duit cari, tapi modal yang dipupuk dari dalam, which is intelektual. Makanya itu gue main basket masih, tapi udah mulai gue tinggalkan. Gue realistis lah. Sama kan seperti ininya kan, realita kan. Jadi gue realistis. Habis itu gue ke Jakarta kuliah S1 hukum. Oke. Ya, S1 hukum. Tadinya mau jadi lawyer. Berubah nih cita-cita. Jadi atlet basket terus jadi lawyer. Jadi lawyer, gue kalah galak sama teman-teman gue yang sorry ya, tapi yang dari Sumatera Utara, yang dari ini. Gue kalah galak, bos. Oh, Hotman Paris ya. Tapi Hotman Paris sedap sih emang. Iya. Lanjut, ya. Jadi gue kalah galak. Akhirnya gue ngambil hukum internasional. Oke lah, hukum internasional gitu. Jadi diplomat. Supaya bisa lihat dunia, bisa. Karena memang salah satu passionnya juga adalah mengenai international affairs. Oh. Gitu kan. Ya itu masuk udah jadi diplomat, udah berhasil di Kemlu. Nah, tapi gue juga punya satu passion lagi yang sampai sekarang tuh nggak bisa gue tinggalin, which is musik. Oke. Gitu. Cuman gue beda nasib sama lu, Gil. Ya. Lu musisi yang sukses. Iya kan? Alhamdulillah. Dari ajang pencari bakat sampai sekarang mencari bakat. Ya kan, mencari bakat-bakat muda untuk di grooming. Iya. Gitu. Nah, gue sempat les musik, sempat les instrumen, drum. Umur berapa itu, Mas? Itu SMP. Di Farabi. Oke. Oh, Farabi salah satu yang Di Farabi. Waktu itu kan lagi booming banget tuh. Tapi juga nggak bisa berkembang gitu. Jadi teman-teman seangkatan gue kayak Konde itu udah jadi siapa namanya drummer Samson, terus macem-macem lah. Gue nggak single stroke aja lama banget gitu kan. Gue nggak bisa berkembang, akhirnya frustasi sendiri. Dan bahkan teman-teman band gue kayak Bams itu kan sahabat gue banget dari SMP. Itu udah melanglang buana dengan karir musiknya gitu. Luar biasa dia top sekarang ya. Gue ya udahlah, gue jadi pemusik biasa-biasa aja. Tapi ya dilalah nasib waktu gue lagi S3 di luar negeri, London mempertemukan di London. Mempertemukan gue sama seorang musisi. Gitu, namanya Nisa Hamzah. Gitu. Halo Mbak Nisa. Gue nggak tahu tadinya, gue pikir ini kan gue dikenalin, terus dibilang iya Nisa ini main bass gitu kan. Gue pikir ya paling main bassnya dangdeng aja gitu. Terus gue cek sama Bams tuh. Gue bilang, bro, ini di London gue dikenalin nih ada cewek namanya Nisa, pemain bass. Lu kenal nggak? Terus dia bilang, oh iya, jago banget tuh mainnya, gitu kan. Terus gue cek akhirnya YouTube ya segala macam. Ya ternyata ya lumayan, jago juga dia. Emang jago, nggak lumayan Mas. Tolong dong. Ya gitu jadi ceritanya. Jadi ketemu sama Nisa. Terus kita jalan, ya kan, mulainya dari musik, main musik, sama-sama main musik. Ya udah, terus sampai sekarang gitu. Cuman ada satu hal, when it comes to playing in a band, playing music together, Nisa nggak pernah cocok sama gue. Karena menurut dia, gue mainnya off tempo. Oke. Menurut gue
dia dengerinnya nggak pas. Jadi gue nggak tahu siapa yang salah. Gitu kan. Tapi kalau ngelihat track record musiknya kayaknya gue yang salah. jadi nggak bisa bikin duo lah ya. Nggak bisa. Nggak bisa lah ya. Nggak bisa. Jadi makanya dia sendiri aja, dia punya YouTube channel sendiri. Ya udah. Gitu, kita mendukung aja, kita bagian kameramen. Iya. Berarti kan ada kesedihan dong Mas meninggalkan passion sebelumnya, basket, terus musik juga akhirnya nggak bisa dijalanin. Dilemanya Mas Ian ngadepinnya gimana? Kan mungkin banyak orang di luar sana hari ini mengalami hal yang sama. Dia ingin mengejar satu karir, terus mungkin orang tuanya bilang kayak Mas Ian tadi, nggak bisa, kamu nggak akan hidup misalnya. Nah, mungkin ada teman-teman kita di luar sana yang sedang ada di persimpangan ini. Apa yang harus mereka lakukan? Kalau itu datang dari orang tua, first listen to your parents. Oke. Mereka bukan elu, ya. Mereka bukan yang ngejalanin hidup lu, ya. Tapi mereka pasti punya alasan untuk ngomong gitu, dan mereka sudah hidup lebih lama dari lu. Therefore, pengalaman hidupnya lebih banyak. So, apalagi kalau yang ngomong itu ibu. Oke. Dengerin, ikutin. Kalau memang nggak cocok, modify sedikit di tengah jalan. Tapi jangan pernah ibu ngomong lurus terus kita belok ke kanan. Oke. Celaka nanti. Buat gue itu deal yang paling penting. Jadi whatever, untuk teman-teman yang masih punya ibu gitu ya. Yeah. Listen to what she says. Gitu. Karena dia nggak akan pernah bisa salah 100%. Gitu loh. Oke. Dan surga di telapak kaki ibu. Jadi ada alasan kenapa Tuhan mengirimkan kita melalui ibu kita. seorang ibu. Iya. Tapi kalau tekanannya dari lingkungan, Mas, dari pertemanan, lu nggak bisa lah, udah nggak usah, ngapain sih, yang realistis aja bro, misalnya tuh. Realistis menurut mereka sama realistis menurut kita kan beda ya. Iya kan. Gitu. Jadi kalau gue sih nggak menyesali posisi gue sekarang. Gitu, nggak menyesali bahwa gue nggak bisa jadi pemain basket, gue nggak pernah. Toh juga itu masih bisa dikerjakan sebagai hobi. Gitu. Yang penting adalah how your presence can be in fact impactful to others. Wow. Gitu aja. Makanya itu gue, kalau tadi di awal kita ngobrol mengenai jabatan, apa sih yang gue incer, apa jadi sekjen, apa jadi apa, ini bukannya karena direkam gue ngomong gini ya, tapi ini karena memang dari kebatinan gue yang paling dalam. Kalau memang gue bisa dapat jabatan yang tinggi, alhamdulillah. Itu amanah, itu kepercayaan. Tapi buat gue yang paling penting adalah bagaimana gue bisa dipercaya untuk menyelesaikan satu mission. Dan mission itu selesai. Regardless gue mau jabatannya menteri, mau jabatannya eselon 5, eselon 4, eselon 1. Yang penting lu kasih gue misi itu berhasil gue selesaikan, lu percaya sama gue, itu udah beyond jabatan. Jabatan cuma alat aja untuk kita mengeksekusi misi itu. Keren. Gitu sih. Itu bahaya itu bahasanya barusan. Mas Ian sebagai kepala keluarga gimana, Mas? Kenapa? Siapa Mas Ian sebagai kepala keluarga? Saya adalah suami dari seorang perempuan yang namanya Nisa Hamzah, yang merupakan ibu dari Atar dan Aidin. Dan I will always try to give my best untuk menjadi contoh bagi anak-anak kita. Meskipun dalam usia sekarang ini, gue harus akuin, Gal, nggak bisa 100% waktu kita berikan ke mereka. Karena kan kita juga harus masih bekerja, ya kan? Kadang kerjaannya sampai malam. Tapi ketika itu ada waktunya, insya Allah gue coba untuk kasih sih ke mereka. Gitu. Karena kepala keluarga, ya lu bukan cuman simbol gitu loh. Tapi lu juga harus jadi aktor yang bisa menentukan ritme di keluarga lu itu. Menurut Mas Ian, kesuksesan sebagai kepala keluarga, seorang ayah dan seorang suami itu apa, Mas? Parameternya? Ini kan opini ya, bebas aja, Mas. Ketika dia bisa menanamkan value ke
anak-anaknya, dan anaknya bisa menjadi, again, bukan hanya jadi jabatan, bukan hanya ngejar jabatan, tapi bisa menjadi orang-orang yang berguna untuk masyarakat, untuk negara, dan yang paling penting adalah untuk agama. Itu. Percuma lu berguna untuk negara, untuk masyarakat, tapi kalau agama lu nggak kuat, karena agama kan pilar, itu fondasi. Gitu. Are you happy with your life now? Am I happy with my life? I'm grateful. Gue bersyukur atas apa yang terjadi, apa yang gue miliki hari ini. Gitu. Happiness relatif. Gitu. Tapi kalau ditanya, apakah ada hal yang paling membuat gue bahagia, yang menurut gue adalah ukuran dari kesuksesan, gue bisa jawab di podcast lo ini, ada. Apa? Ketika gue berhasil bawa nyokap gue umroh, pakai duit yang gue tabung. Itu aja. Kebahagiaan yang nggak bisa dihitung itu, Mas. Nggak bisa. Gue agak mau ini nih. Iya. Tapi ya, itu reality. Gitu. Bukan jabatan, bukan gue berhasil mendirikan ini. Tapi as simple as gue bisa bawa dia umroh, nemenin berdua sama nyokap gue tawaf, nyokap gue gandeng sini, gue baca doa ketika tawaf. That's it. That is the biggest achievement buat gue. Bukan gelar doktor gue, bukan mengajar gue di universitas tertentu, bukan jabatan gue, tapi itu aja. Mas Ian, thank you Mas sudah mampir ke podcast kita. Thank you for having me. Banyak banget insight-nya. Thank you, nanti kawan-kawan mampir lagi ya. Siap. Thank you Mas Ian. Thank you, Mas Ian, thank you. tepuk tangan. Thank you. Thank you.